Ya, diawali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video yang kedua ya dari materi teori asam dan basa. Nah, masih membahas pada materi bagian yang pertama ya, yaitu perkembangan teori asam dan basa. Nah, jadi pada video sebelumnya kan sudah dibahas bahwa ada 3 teori yang dikemukakan oleh 4 orang ilmuwan. Nah, ini konsep atau teori yang pertama ya, yaitu teori asam basa Arrhenius. Nah, kita bahas asam terlebih dahulu ya. Nah, di sini menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang dalam air melepaskan ion hidrogen yang bermuatan positif. Nah, jadi senyawa asam ya itu bisa melepaskan ion hidrogen yang bermuatan positif ini apabila dilarutkan ke dalam air ya. Nah, dengan kata lain, pembawa sifat asam adalah ion hidrogen yang bermuatan positif ya. Nah, asam Arrhenius ini dapat dirumuskan sebagai HXZ. Nah, H ini adalah atom hidrogen ya. X di sini adalah angka koefisien dari atom hidrogen. Nanti tergantung senyawanya ya. Nilai X-nya ini berapa? Apakah 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, Z ini adalah jenis atom yang lain. Nah, ya. Jadi bisa jenis atom apa saja ya. Z ini nanti tergantung jenis asamnya. Nah, dan dalam air mengalami ionisasi sebagai berikut. Nah, tadi zat asam tadi misalnya yang dirumuskan HXZ. Nah, apabila dilarutkan ke dalam air akan mengalami proses ionisasi ya atau proses pengionan. Nah, HXZ dalam dilarutkan ya itu akan terurai menjadi ion hidrogen positif. Nah, dan zat atau atom Z tadi ya. Nah, ini Z bermuatan negatif. Nah, jadi nilai X-nya ini tergantung muatan negatif dari ion Z ini tergantung dari berapa nilai X ya pada atom hidrogennya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Nah, contoh di sini adalah misalnya asam cuka. Nah, asam cuka ini memiliki rumus kimia CH3COOH ya. Nah, kemudian zat berikutnya yaitu asam klorida. Nah, asam klorida ini memiliki rumus kimia HCl ya. Nah, di dalam air mengion atau mengalami proses ionisasi ya, yaitu sebagai berikut. Nah, bisa kita perhatikan proses ionisasinya ya. CH3COOH. Nah, dilarutkan ya. Nah, bila dilarutkan ke dalam air ini akan terurai menjadi ion CH3COO negatif ya, atau min. Nah, dan ion hidrogen yang bermuatan positif. Nah, jadi hanya lepas ya. Nah, terpisah menjadi 2 jenis ion yaitu ion negatif dan ion positif. Nah, berikutnya HCl ya. Nah, di sini HCl bisa mengalami ionisasi dalam air ya, yaitu terionisasi menjadi ion hidrogen positif dan ion Cl- atau klorida negatif. Lanjut ya. Nah, perhatikan ya. Jumlah ion hidrogen positif tadi ya yang dapat dihasilkan oleh suatu molekul asam. Nah, itu disebut valensi asam. Nah, sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion hidrogen bermuatan positif tadi disebut ion sisa
asam. Nah, nama asam sama dengan nama ion sisa asam, nah, dengan didahului kata asam. Nah, ini penyebutan nama asamnya ya, nama kimia asamnya. Nah, berbagai contoh asam dan reaksi ionisasi diberikan pada tabel 6.1 berikut. Nah, di sini ada tabel 6.1 ya. Di sini ada beberapa contoh asam dan reaksi ionisasinya. Nah, jadi kesimpulannya bisa dilihat di sini ya. Asam arrhenius ini adalah yaitu apa? Melepaskan ion hidrogen yang bermuatan positif ya. Nah, kemudian basa arrhenius, nah di sini adalah melepaskan ion hidroksida yang bermuatan negatif. Nah, kita bisa lihat ya contoh-contoh asam dan reaksi ionisasinya. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada HCl ya, HCl. Nah, ini nama asamnya adalah asam klorida. Nah, ini reaksi ionisasinya. HCl terurai menjadi ion H positif dan ion Cl-. Nah, valensi asamnya 1. Ya. Nah, kemudian sisa asamnya kan yaitu Cl, Cl-. Atau apa? Ion klorida ya. Makanya dinamakan asam klorida. Nah, berikutnya yaitu HCN. HCN ini adalah asam sianida. HCN, nah ini bisa terurai ya dalam air, akan terurai menjadi ion hidrogen positif dan ion Cn negatif. Terpisah ya antara H dan Cn-nya. Nah, ini juga Cl dan H-nya juga terpisah ya. Jadi dua jenis ion kan ya, yaitu ion hidrogen yang bermuatan positif dan ion Cn yang bermuatan negatif. Nah, ini valensi asamnya 1 ya. Nah, sisa asamnya yaitu kan Cn negatif. Nah, setelah HCN ini melepaskan ion hidrogen yang bermuatan positif ini ya. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu H2S atau asam sulfida. Nah, kita perhatikan ya di sini H2S ini valensi asamnya 2. Kenapa? Karena jumlah atom hidrogennya ya yang terdapat dalam H2S ini kan hanya ada 2. Nah, ini terurai menjadi 2H ya. 2H plus dan S2-. Kenapa? Karena valensi asamnya 2 ya, maka sisa asamnya juga bermuatan negatif 2. Berikutnya H2SO4 ya, atau asam sulfat. Nah, ini ya. H2SO4. Nah, ini reaksi ionisasinya ya, dalam air terurai menjadi 2H plus dan SO4 2-. Nah, ini valensi asamnya 2 ya. Nah, kemudian sisa asamnya yaitu SO4 2-. Sisa asam ini H2SO4 ketika sudah melepaskan ion hidrogennya ya. Kemudian H3PO3. Nah, H3PO3 ini adalah asam fosfit ya. Nah, H3PO3 dalam air terurai menjadi 2H plus dan HPO3 2-. Nah, jadi yang berubah menjadi ion ya 3 atom hidrogen ini ya pada asam fosfit ini hanya 2 saja, tidak 3 ya. Nah, satu atom hidrogen menempel pada PO3-nya ya, PO3-nya. Jadi HPO3, makanya kan jumlah atom hidrogennya tetap 2 ditambah 1 kan sama dengan 3. Nah, ini valensi asamnya 2 ya. H plusnya ada 2. Nah, sisa asamnya berarti kan ini kan yaitu
HPO3 2 min. Nah, ini contoh yang pada kolom yang pertama ini adalah berbagai jenis asam anorganik ya, atau asam mineral. Nah, berikutnya untuk asam organik contohnya di sini yaitu HCOOH atau asam format ya, dan CH3COOH atau asam asetat ya, atau asam cuka. Nah, di sini asam format atau asam semut ya, sering disebut sebagai asam semut. Nah, HCOOH, nah ini mengalami reaksi ionisasi yaitu H+ dan HCOO min ya. Nah, jadi yang berubah menjadi ion ini kan hanya satu ion saja ya. Pada ujung ini kan HCOO tetap bergabung ya menjadi ion sisa asamnya ya. Nah, ini kan valensi asamnya 1. Kenapa? Karena hanya ada satu ion hidrogen yang dihasilkan ya. Berikutnya yaitu CH3COOH. Nah, ini asam asetat ya, atau asam cuka. Nah, mengalami reaksi ionisasi CH3COOH, nah yaitu H+ dan CH3COO min. Nah, valensi asamnya 1 ya. Jadi yang dilepaskan menjadi ion hidrogen positif ini adalah H ini ya, yang di ujung. Nah, sisa asamnya kan CH3COO tuh kan. Nah, ini sisa asamnya tadi ya, yaitu CH3COO negatif atau CH3COO min ya. Nah, berikutnya setelah pembahasan asam Arrhenius yaitu basa menurut Arrhenius ya. Nah, di sini menurut Arrhenius basa adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif ya. Nah, sama seperti asam ya. Jadi baik asam dan basa Arrhenius ini terbatas hanya dalam pelarut air saja ya. Nah, jadi menurut Arrhenius pembawa sifat basa ini adalah apa? Yaitu ion OH min atau ion hidroksida ya. Nah, basa Arrhenius merupakan hidroksida logam. Nah, atau ion OH-nya nanti bergabung ya. Itu berikatan dengan unsur-unsur jenis logam ya. Nah, dapat dirumuskan sebagai MOHX ya. Nah, ini kan OH-nya dalam kurung. Nah, X-nya ini berarti menyatakan jumlah OH-nya ada berapa ya. Jumlah OH-nya ya. Nah, dan dalam air mengion sebagai berikut. Nah, MOHX ini ya, apabila dilarutkan dalam air, nah akan mengion atau menghasilkan ion seperti ini ya. MOHX. Nah, M ini akan berubah menjadi ion positif ya. Nah, positifnya berapa? Jadi tergantung nilai X-nya. X di sini ya. Nah, kemudian X OH min. Nah, X OH min ini juga bergantung dari nilai X yang di sini ya. Jadi berapa jumlah OH-nya. Nah, untuk lebih jelas nanti kita lihat ke contoh ya. Jumlah ion OH min yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa. Nah, ini disebut valensi basa. Nah, beberapa contoh basa Arrhenius diberikan pada tabel 6.2. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya pada tabel. Nah, di sini yang pertama yaitu NaOH. Nah, ini nama basanya natrium hidroksida ya. Nah, ini reaksi ionisasinya. NaOH terurai menjadi ion Na positif dan ion OH negatif. Nah, ini valensinya 1. Kenapa? Karena hanya ada 1 ya OH-nya.
Nah, berikutnya CaOH 2 kali. Nah ya, ini kan OH-nya dalam kurung ada nilainya 2, artinya OH-nya berjumlah 2 ya. Nah, ini nama basanya yaitu kalsium hidroksida. Nah, ini reaksi ionisasinya ya. CaOH 2 kali terurai menjadi ion Ca2+. Nah, ini kan 2. Makanya muatan positif pada ion Ca-nya kan yaitu 2 plus ya. Nah, jumlah ion OH negatifnya berjumlah 2. Maka valensinya kan sama dengan 2. Berikutnya BaOH 2 kali. Nah, atau barium hidroksida. Nah, BaOH 2 kali ini terurai ya menjadi Ba2+, Ba2 positif ya. Karena jumlah OH-nya berjumlah 2 ya. Nah, OH-nya berjumlah 2 kan ya. 2 OH negatif. Nah, valensinya 2. Nah, berikutnya AlOH 3 kali. Nah, ini atau nama bahasanya Al ya, aluminium hidroksida. Nah, AlOH 3 kali ini reaksi ionisasinya ya Hal3+ dan 3 OH negatif. Nah, valensinya 3 menyesuaikan dengan nilai dari OH-nya ya, jumlah OH-nya ada berapa. Nah, meskipun tidak mempunyai gugus hidroksida kan ya, larutan amonia atau NH3, nah ini ternyata bersifat basa. Nah, ini berbeda dengan contoh-contoh di atas ya. Kalau contoh-contoh pada tabel 6.2 kan semuanya mengandung OH. Ya, ternyata di sini ya ada senyawa basa yang memiliki sifat basa tetapi tidak memiliki gugus hidroksida. Jadi tidak ada ion OH-nya tetapi bersifat basa. Nah, yaitu pada larutan amonia. Nah, amonia ini memiliki rumus kimia NH3 ya. Nah, hal itu terjadi karena NH3 bereaksi dengan air. Nah, jadi ketika amonia bereaksi dengan air ini, NH3 ini memiliki sifat basa ya. Nah, atau mengalami hidrolisis. Nah, membentuk ion OH-. Nah, sebagai berikut. Nah, ini dijelaskan ya mengapa NH3 dalam air ini bersifat basa. Nah, ternyata NH3 atau amonia ini dalam air mengalami hidrolisis atau bereaksi dengan air ya. Nah, membentuk ion OH negatif. Nah, ini reaksinya. NH3 dilarutkan ke dalam air ya. Nah, itu menghasilkan ion NH4 positif dan ion OH negatif. Nah, jadi H2O-nya ya, ini kan memberikan satu atomnya ke NH3 kan, makanya NH3 hanya bertambah 1 menjadi NH4. Nah, selain jumlah atom hidrogennya juga bertambah muatannya. Yang semula tidak memiliki muatan kan ya, ketika bertambah 1 ya kan, maka muatannya menjadi positif 1. Nah, kita lihat OH negatifnya. Nah, mengapa terbentuk OH negatif, muatan negatif? Kenapa? Karena awalnya kan H2O. Nah, H2O ini memberikan satu atom ion H+-nya berpindah ke NH4 positif kan ya. Yang semula netral tidak memiliki muatan karena dikurangi 1 kan, maka OH-nya bermuatan negatif ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya untuk menunjukkan sifat basanya, larutan NH3 sering ditulis sebagai NH4OH. Nah, hal itu tidaklah benar ya. Jadi penulisan NH4OH ini tidak benar. Nah, karena NH4OH ini tidak ditemukan, nah yang ada hanya NH3, ion NH4 positif, serta ion OH negatif. Nah, sekian video yang kedua ya.
dari teori basa asam basa Arrhenius. Nanti selanjutnya kita akan membahas teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Sekian video yang kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.